Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh dan jamaah iktikaf. Sepertinya malam ini banyak yang iktikaf. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah salat subuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak duduk bermajelis ilmu dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan perkumpulan yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan untuk istiqomah melakukan amal ibadah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pagi ini bagi yang iktikaf ini bukanlah sesuatu yang mudah. Setelah melewati malam yang panjang dengan beraneka ragam ibadah, baik itu qiyamul lail, baca Quran, zikir dan lain sebagainya, dilanjutkan lagi dengan pengajian. Oleh karenanya kita coba bagaimana pagi hari ini, eh, bagaimana caranya agar kita bisa apa namanya tidak memberikan beban yang terlalu berat untuk bapak-bapak sekalian. Oleh karenanya kita coba dialog terkait dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang istiqomah di dalam beramal. Istiqomah tentunya kalimat yang sudah sering kita dengar Bapak dan Ibu sekalian ya. Bahkan mungkin istiqomah itu adalah sesuatu yang paling banyak kita minta. 17 kali minimal kita meminta kepada Allah istiqomah. Yaitu saat kita berdoa di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Dari sisi mana itu adalah permintaan istiqomah? Karena memang realitanya kita semua sudah masuk Islam, Pak. Kita sudah masuk Islam. Alhamdulillah umumnya jamaah yang hadir di pagi hari ini saya rasa adalah orang-orang yang komitmen melaksanakan sholat 5 waktu. Tentunya muncul pertanyaan, kalau kita sudah Islam, kita juga sudah sholat 5 waktu, bahkan kita baru saja menyelesaikan apa? Iktikaf malam terakhir. Kita baru saja menyelesaikan apa? Iktikaf malam terakhir. Kalau kita sudah melakukan begitu banyak amal ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini, lalu apalagi pentingnya kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya sederhana. Karena kita sedang meminta kepada Allah, sedang bermohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, diberikan taufik untuk istiqomah melakukan amal ibadah. Sebenarnya itu yang kita minta.
Jadi yang kita minta ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, yaitu kita minta diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah. Oleh karenanya kalau Bapak dan Ibu baca definisi istiqomah yang paling bagus itu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan istiqomah itu adalah komitmen di atas siratal mustaqim. Istiqomah itu apa Bapak dan Ibu? Komitmen di atas siratal mustaqim. Apakah istiqomah sesuatu yang mudah atau sulit Bapak-bapak? Tentunya sulit ya. Kalau mudah namanya istirahat. Istiqomah itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang membutuhkan mujahadah. Kalau mudah itu bukan istiqomah, tapi namanya apa? Istirahah. Apa itu istirahah, Pak? Istirahat. Karena istiqomah bukanlah sesuatu yang mudah, oleh karenanya istri Nabi yang bernama Ummu Salamah ketika ditanya oleh para sahabat tentang doa apa yang paling banyak dibaca Nabi dalam sujudnya, maka beliau berkata, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi apa, Pak? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub. Bapak semestinya salat zuhur, salat asar, salat isya itu 4 rakaat. Tetapi karena banyak pikiran, di rakaat yang kedua kita mengucapkan salam. Lalu ada yang mengingatkan, kamu baru sholat 2 rakaat. Apa yang akan kita lakukan, Pak? A. Mengulang. B. Menambahkan rakaat yang kurang. Atau C. Dimaafkan. Cukup apa yang sudah kita lakukan ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan hukum kami kalau kami salah atau lupa. Ya, oh ya Ustadz, saya kan lupa. Berarti kalau lupa itu Allah tidak memberikan apa? Hukuman. Lalu seseorang berdalil, innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza an ummati, memaafkan umatku disebabkan lupa. Lalu apa lagi? Lupa, dipaksa dan apa? Salah. Salah itu dalam arti belum tahu misalnya. Apa yang Bapak pilih, Pak? Kalau kita salat zuhur harusnya 4 jadi 2. A. Mengulang dari awal. B. Menambah apa tadi? 2 rakaat. C. Ya sudah selesai. Itu kan lupa. Sedangkan lupa dalam Al-Quran dikatakan la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah jangan hukum kami kalau kami tidak tahu atau kami lupa. Yang mana kira-kira? A, B, C. B. B apa itu Pak tadi? Nambah 2 rakaat. Setelah nambah 2 rakaat apa yang kita lakukan? Langsung salam, sujud sahwi. Bagaimana caranya sujud sahwi? Sujud sebelum salam berarti tahiyat dulu apa sujud sahwi dulu? Tahiyat dulu. Harusnya setelah tahiyat kita salam, kita tambah sujud dua kali. Ada duduk di antara dua sujudnya tidak? Tidak ada. Dari mana Bapak tahu pengetahuan itu? Dari kesalahan yang dialami oleh siapa? Artinya ketika bahkan Rasul salah, bahkan ketika Rasul salah, sikap beliau di dalam menyikapi kesalahan tersebut itu menjadi apa, Pak? Menjadi teladan bagi kita semua.
Karena tidaklah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agar menjadi contoh bagi kita semua. Dan orang yang salahnya saja menjadi contoh bagi manusia, dia senantiasa berdoa di dalam sujudnya dengan kalimat, wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Bapak-bapak, selain doa itu, doa apa lagi yang bapak dan ibu baca agar istiqomah? Apa Pak? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Apa artinya itu Pak? Ya Allah, saya mohon kepadamu husnul khatimah. Husnul khatimah bisa. Apalagi selain itu doanya? Yang perkataan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Siapa yang mengamalkan doa itu? Nabi berkata kepada sahabatnya Muaz bin Jabal, wahai Muaz, aku benar-benar menyayangimu karena Allah. Kalau kamu selesai sholat, jangan lupa kamu berdoa. Apa doanya Pak? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya Pak? Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah saya, ala zikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, bantu saya ya Allah untuk hari demi hari memperbaiki amal ibadah saya. Apalagi Pak doanya Pak? Pernah dengar doa yang berbunyi, dan ini doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana la tuzi' qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami. Ba'da iz hadaitana. Setelah engkau berikan kami apa? Petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan berikanlah kami rahmat dari sisimu ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha memberi, yaitu maha memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Bapak dan Ibu, kalau kita istiqomah, apakah artinya kita berubah menjadi malaikat yang tidak pernah salah? Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita istiqomah, apakah artinya kita tidak boleh salah, Pak? Atau boleh salah? Kalau seandainya manusia tidak lagi melakukan kesalahan, apa yang akan Allah lakukan atas manusia? Ada yang pernah dengar hadisnya? Akan diganti. Diganti maksudnya apa, Pak? Manusia akan diganti dengan makhluk yang lain yang melakukan apa? Kesalahan. Artinya bahwa istiqomah itu bukan berarti kita tidak melakukan kesalahan, tetapi istiqomah itu kalau seandainya pun kita jatuh kepada kesalahan, kita segera apa Pak? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari siapa Pak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas apa? Seluas langit dan bumi, yang telah Allah persiapkan untuk siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada siapa? Kepada para rasul. Bapak-bapak, kalau seandainya kita istiqomah di dunia, apa faedah yang akan kita dapatkan? Banyak atau sedikit? Banyak. Apa contohnya, Pak? Pernah dengar firman Allah dalam Al-Quran? Innalladzina qalu rabbunallah. Apa artinya itu, Pak? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, qalu apa? Qala yaqulu, hum qalu, yang mengatakan rabbunallah. Apa itu rabbunallah? Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu,
kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka apa? Masya Allah. Jadi kita masih di dunia, malaikat sudah apa? Sudah turun. Sebagian ulama mengatakan turunnya para malaikat itu adalah ketika orang yang istiqomah itu menghadapi sakaratul maut. Turunnya para malaikat kapan, Pak? Ketika orang yang istiqomah itu menghadapi apa? Karena ternyata kita mendapatkan informasi bahwa yang namanya setan itu tidak berputus asa menyesatkan kita sampai detik-detik kita apa, Pak? Detik-detik kita menghembuskan apa? Napas kita yang terakhir. Oleh karenanya ketika orang yang istiqamah sedang menghadapi sakaratul maut, maka para malaikat akan turun untuk membisikkan ke telinga mereka apa, Pak? Wala takhafu wala tahzanu. Apa artinya, Pak? La takhaf. Jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut maksudnya apa, Pak? Jangan takut wahai fulan atas kehidupan akhirat yang akan kamu jalani. Kamu di dunia sudah istiqomah. Kamu menjaga perintah Allah. Nanti di akhirat giliran Allah menjaga dirimu. Di dunia dia sudah menjaga perintah Allah. Di akhirat maka Allah akan apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu. Apa lanjutannya? Bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh baik di dunia maupun di mana, Pak? Di akhirat. Lalu apa kata Allah? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Kalau kalian mau istiqamah, kami yang akan menjadi wali kalian di dunia. Apa itu wali? Penjaga. Kami akan menjadi penjaga. Kami akan menjadi pelindung kalian di dunia. Wa fil akhirah. Dan kelak di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma taddaun. Kalau kalian nanti sudah masuk surga, kalian mendapatkan apapun yang kalian suka. Dan kalian mendapatkan apapun yang kalian Ada ayat yang artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penghormatan Allah kepada kalian, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam bahasa Arabnya kalimatnya nuzulam min ghafurir rahim. Bapak terbayang, Bapak? Allah memberikan apa tadi bahasanya? Sebagai penghormatan dan kemuliaan dari Allah untuk siapa? Untuk kita yang mau berjuang untuk apa, Pak? Istiqomah. Jadi istiqomah itu luar biasa atau tidak, Pak? Luar biasa. Bahkan Bapak boleh mengatakan, ini motivasi buat kita semua. Bapak dan Ibu boleh mengatakan bahwa istiqomah dalam melakukan satu amalan, yaitu ketika Ramadan telah berlalu, ketika Ramadan meninggalkan kita, lalu kita tetap sholat subuh berjamaah, kita tetap istiqomah membaca Al-Quran, kita tetap istiqomah melakukan amal ibadah, syukur-syukur kita istiqomah melakukan puasa Senin dan Kamis. Pada hakikatnya istiqomah yang kita lakukan setelah Ramadan adalah pertanda yang sangat besar, pertanda yang sangat kuat bahwa apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sudah diapakan? Sudah diapakan? Sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu ayatnya di Quran, surat apa itu? Di surat Al-Lail. Fa'amma atau wa'amma? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Apa artinya itu, Pak? Fa'amma, apa artinya fa'amma? Adapun
Man, apa man? Orang-orang. Akto, apa itu akto? Akto yukti, memberikan. Adapun orang-orang yang memberikan apa Pak? Memberikan hak Allah. Hak Allah apa dari kita Pak? Apa hak Allah yang harus kita tunaikan? Apa Pak? Diibadahi. Hak Allah dari manusia adalah beribadah. Kalau hak manusia dari Allah apa Pak? Apa? Itu hadis Nabi ya. Hak Allah dari manusia diibadahi. Sedangkan hak manusia dari Allah adalah Allah tidak mengazab siapapun di antara hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Mendengar hadis ini Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, ini hadis luar biasa. Boleh enggak saya ceritakan kepada siapa? Kepada manusia." Apa kata Nabi, Pak? Jangan. Jangan diceritakan kepada manusia. Memang kalau diceritakan kenapa, Pak? Takut salah paham. Jangan sampai nanti ada orang yang malas dan lain sebagainya. Oh, yang penting jangan apa? Jangan syirik. Enggak, takutnya kan salah paham. Karena hadisnya berbunyi apa? Allah berjanji tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah-salah paham, jangan-jangan gara-gara hadis ini orang enggak apa, Pak? Karena dia enggak paham. Padahal tidak menyekutukan Allah, konsekuensinya dia hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah, betul tidak? Karena kan seringkali ada salah paham, Pak. Misalnya Bapak pernah mendengar enggak, Pak? Ada hadis seorang wanita yang mohon maaf, wanita apa itu yang katanya memberikan minum anjing yang kehausan lalu diapakan? Diapakan namanya? Diampuni lalu masuk. Akhirnya orang bilang, tuh ada pelacur, mohon maaf ya bahasanya. Tuh ada apa namanya? Pelacur. Cuman gara-gara dia apa? Cuman gara-gara dia ngasih minum apa? Anjing yang kehausan, dosanya diampuni lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi seolah-olah manusia memahami yang menjadikan wanita itu masuk surga cuman apa? Menurut Bapak benar atau tidak itu? Kalau pemahamannya begitu, Pak. Kalau pemahamannya begitu, berapa banyak ayat dan hadis yang kita batalkan? Kalau saya pemahaman saya nggak begitu. Wanita itu memberikan minum anjing yang kehausan, gara-gara itu wanita tersebut diampuni masuk surga. Tetapi penyebab yang paling besar bukan itu. Penyebab yang paling besar, walaupun wanita itu ahli maksiat, dia kemungkinan besar ahli tauhid. Dia kemungkinan besar melaksanakan sholat. Karena kalau dia ngasih minum anjing, bahkan anjingnya 100, tapi dia bukan ahli tauhid, bermanfaat tidak? Jelas atau tidak? Kalau dia memberi minum anjing, tapi dia melakukan hal yang membatalkan keislaman, misalnya nggak sholat sama sekali, bisa diterima atau tidak? Apabila sholatnya bagus, oh Ustadz berarti itu wanita, dia sholat. Kemungkinan dia sholat. Karena kalau nggak sholat nggak bisa, betul tidak? Artinya dia sudah melakukan apa Pak? SKM, apa itu SKM? Kalau bukan SKM, kalau di sekolah apa namanya Pak? Syarat kelayakan apa? Ketuntasan apa namanya? Iya, jadi ada nilai apa namanya? Nilai minimal. Kapan sih seorang manusia dianggap telah memenuhi standar minimal sebagai seorang muslim? Apa Pak? Standar minimal. Apa standar minimal? Ya Rasulullah, ajaran Islam sudah sangat banyak. Ajarin saya inti-intinya. Nabi bilang, kamu jangan syirik. Baik ya Rasulullah. Apalagi? Kamu sholat 5 waktu. Kamu puasa di bulan Ramadan. Kamu haji kalau kamu mampu. Ya Rasulullah, kalau saya tidak tambah, tidak saya kurangin. Saya masuk surga tidak? Apa kata Rasulullah?
dakhalal jannata in sodaqo. Dia akan masuk surga seandainya dia apa, Pak? Jujur. Artinya, siapa yang telah memenuhi standar minimal sebagai seorang muslim, lalu dia melakukan dosa-dosa besar, boleh jadi dia mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan perkara yang sangat besar. Apa itu, Pak? Apa itu perkara yang sangat besar? Pernah dengar hadis nggak bunyinya begini? Wahai hamba-hambaku. Konsentrasi, Pak. Wahai hamba-hambaku. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, tetapi engkau tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sebanyak apa, Pak? Sebanyak dosa yang engkau. Berarti sebenarnya kuncinya bukan karena dia apa, Pak? Bukan karena dia memberikan minum apa? Tapi kan Ustadz yang diceritakan dalam hadis itu, iya. Tetapi kita dipaksa oleh hadis yang lain untuk mengatakan bahwa orang yang mendapatkan ampunan itu siapa? Mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyekutukan Allah, walaupun dia melakukan amal yang banyak, diampuni tidak, Pak? Tidak ada. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Oleh karenanya ada sesuatu yang unik. Unik sekali. Bapak, ada penjelasan bahwa ketika sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq ditanya apa itu istiqomah, ada yang tahu apa jawaban beliau? Belum pernah dengar. Abu Bakar As-Siddiq ditanya apa istiqomah, apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Istiqomah itu ikhlas beramal. Mungkin kalau kita dengar sekilas itu kalimat yang apa namanya? Terasa terlalu apa, Pak? Terlalu simpel. Tapi itu bukan simpel. Beliau paham bagian inti dari keselamatan. Beliau paham bagian inti dari apa? Keselamatan. Inti dari keselamatan itu adalah saat kita istiqamah di atas tauhid dan kita tidak pernah sekalipun apa? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali lagi ke pembahasan tadi di awal, saya bertanya ke bapak-bapak, kalau kita bicara istiqomah apakah kita harus jadi malaikat? Terus jadi apa, Pak? Manusia biasa. Yang penting saat kita jatuh kepada kesalahan, bersegera kita apa, Pak? Taubatan apa, Pak? Taubatan sambal apa taubatan? Apa itu taubatan nasuha, Pak? Apa tahapannya taubatan nasuha? Satu ya tinggalin dulu tuh dosa. Tinggalin do. Kalau dosa itu sudah kita tinggalkan, tahapan selanjutnya apa? Menyesal. Yang ketiga, bertekad untuk tidak apa? Mengulangi kesalahan tersebut. Dan itu saya rasa yang harus kita perjuangkan setelah Ramadan. Ya, saya sering sampaikan di forum kita ini bahwa kebahagiaan itu adalah bagi mereka yang bersyukur saat diberikan kenikmatan. Apa, Pak? Tolong diulangi. Bahagia itu adalah mereka yang bersyukur saat diberikan kenikmatan. Bahagia itu adalah mereka yang bersabar saat diberikan ujian. Bapak-bapak diberikan ujian atau tidak? Apa ujian yang paling berat menurut bapak-bapak? Salat subuh jamaah? Atau Ustadz ujian paling berat itu habis itikaf pengajian? Makanya saya semalam sempat ragu Pak Andi. Ini pengajiannya jadi enggak? Karena saya juga ngantuk sama. Makanya saya jam 1 saya WA Pak Andi. Pak ini jadi enggak pengajian? Saya bilang, Allah jadi. Yes.
Walaupun tadi agak agak apa namanya ragu. Karena ya namanya orang itikaf, masya Allah, semalaman kita tidak apa. Tapi saya lihat ini rata-rata tidak apa, tidak benar-benar ngantuk, tapi setengah antara ngantuk dengan apa, dengan tidak ngantuk. Artinya berusaha istiqomah. Kadang matanya masih terbuka, tapi sudah tidak apa, sudah sudah blank. Atau kadang kita masih ngelihat ustadznya gerak-gerak tangannya, tapi kita sudah tidak apa, tidak paham atau suaranya masih kedengar, tapi sudah tidak apa lagi. Karena fokusnya sudah apa, Pak? Sudah berkurang. Tapi ya kita yang kita cari ya mudah-mudahan keutamaan istiqomah. Ya, tadi bersyukur saat diberikan kenikmatan, bersabar saat diberikan apa, Pak? Ujian. Ujian itu banyak, Pak. Ada ujian berupa perintah, ada ujian berupa apa? Larangan. Betul tidak? Perintah itu ujian atau bukan menurut Bapak-bapak? Menurut saya ujian. Ya, apalagi yang saya sering bilang itu apa sholat subuh berjamaah, lalu apa nama kata Nabi isbagul wudu alal makarih. Apa itu isbagul wudu alal makarih? Pernah dengar hadis itu? Isbagul wudu alal makarih. Harus menyempurnakan wudu saat cuaca sangat apa? Sangat dingin. Kalau di Indonesia sih tidak mengalami ya. Saya dulu waktu kuliah di Yaman itu apa udaranya sampai berapa 10 derajat, 15 derajat atau bahkan kadang kalau sangat dingin 8 derajat itu kalau sudah wudhu apa Pak? Dan kata Nabi apa? Salah satu yang sangat sangat besar pahalanya adalah isbagul wudu alal makarih. Apa itu isbagul wudu? Tetap menyempurnakan wudu walaupun apa? Makarih. Apa itu makarih? Kita tidak menyukainya. Walaupun kalau sampai nanti menyentuh air membahayakan tubuh kita ya dalam Islam boleh saja kita melakukan apa? Tayamum. Tapi kalau karena rasa dingin saja ya tetap kita wudhu. Tapi kalau dingin itu bisa membahayakan kita, boleh nggak tayamum? Boleh saja. Tapi kalau belum sampai pada level membahayakan ya jangan sampai kita apa tayam. Makanya kan dalam Islam itu ada namanya istilahnya berwudhu dengan air es. Pernah dengar nggak Pak? Air yang suci ada berapa jenis? 7. 7 itu terbagi menjadi 2. Yang turun dari langit dan yang muncul dari bumi. Kalau yang muncul dari bumi apa saja? Laut, sumur, mata air. Yang turun dari langit, hujan, es, embun. Apa lagi satu lagi? Harus ada 7 loh Bapak dan Ibu. Sungai. Nah, sungai tadi belum kita sebut ya. Sungai. Sungai sama laut beda Pak. Beda, betul. Sungai sama laut beda. Maksud saya adalah dalam Islam itu ada istilahnya berwudu dengan apa? Dengan air salju. Allahumma gsilni bil ma'i wassalji wal barat. Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan dengan embun. Dengan apa? Dengan embun. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah. Hari ini tanggal 30 Ramadan, Pak ya. Artinya ini hari terakhir kita di Ramadan 1446 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di 30 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selepas Ramadan kita bermohon kepada Allah, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita kekuatan untuk terus-menerus istiqomah sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan, Pak? Ajal. Ya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan? Al-ajal, yaitu kematian. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah husnal khatimah insyaallah. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas tauhid,
dan istiqomah di atas melakukan amal ibadah. Saya rasa itu beberapa hal yang saya sampaikan. Selebihnya kita tanya jawab kalau barangkali ada yang ingin disampaikan. Baik, jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Rizky Nasution yang telah menyampaikan kepada kita nasihat tentang istiqomah. Semoga beliau dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyampaikan kebaikan kepada kita. Baik, untuk memperjelas apa yang beliau sampaikan, silakan bertanya bagi jamaah yang hadir di masjid maupun yang mengikuti via online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustaz dan kita yang hadir pagi ini. Amin. Ustaz, tadi hal yang saya belum mendapat penjelasan panjang lebar masalah ikhlas beramal tadi. Iya. Istiqomah itu ikhlas beramal. Apakah bisa dijelaskan, Ustaz? Istiqomah itu menurut sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq adalah ikhlas dalam beramal. Ya, apa maksudnya ikhlas dalam beramal? Allah alam bisawab. Sepertinya Pak ya, yang saya pahami dari ucapan tersebut ketika saya tadi membaca perkataan tersebut, beliau sedang menjelaskan kepada kita bagian inti dari sesuatu yang dituntut oleh Allah atas manusia. Yang kalau inti tersebut terlaksana, maka yang lain akan apa Pak? Akan baik. Sama seperti Bapak misalnya bertanya kepada saya, Ustadz, apa sih yang harus saya lakukan agar kalau yang satu itu saya lakukan, maka yang lain akan baik. Maka saya selalu bilang, bapak-bapak berusahalah berjuang, sholat subuh, sholat 5 waktu apa? Saya selalu bilang begitu, sholat 5 waktu berjamaah. Karena dalam hadis dikatakan, kalau sholatnya baik, yang lain apa Pak? Nah itu sepertinya ya pemahaman saya. Sepertinya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq sedang mencari kalimat yang paling singkat untuk menjelaskan arti dari istiqomah. Maka beliau menemukan kalimat yang paling pas. Istiqomah itu adalah berusaha untuk terus ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal tidak sekedar seperti yang kita pahami. Kalau yang kita pahami ikhlas itu kan kaitan dengan niat. Tapi kalau yang dijelaskan oleh para ulama lebih luas dari itu. Misalnya saya pernah menjelaskan dulu kepada bapak-bapak, seseorang yang sholat maghribnya ikhlas karena Allah, tetapi di malam hari dia datang ke dukun, maka dia dikatakan tidak ikhlas. Maksudnya gimana Pak? Maghrib dia ikhlas ibadah karena Allah. Tapi di malam hari dia datang ke dukun untuk bertanya tentang barangnya yang hilang. Apakah datang ke dukunnya itu bisa merusak amalnya? Sudah masuk waktu apa namanya? Waktu syuruk ya. Jadi maksud saya adalah ketika kita bicara tentang ikhlas itu mencakup sebelum beramal, saat beramal, dan sesudah beramal. Atau bahasa lainnya, yang dimaksud dengan ikhlas beramal itu adalah berlepas diri dari segala bentuk apa Pak? Syirik. Dan itulah kalimat lain dari firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan seikhlas. Apa itu seikhlas-ikhlasnya? Selain dia niatkan ibadahnya karena Allah, dia pun membersihkan dirinya. Ikhlas itu kan artinya murni, Pak. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Ada enggak, Pak? Di surat Al-Ikhlas ada enggak kata ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allahus. Itu enggak ada kata ikhlas. Karena ikhlas itu sendiri artinya apa? Murni. Yaitu satu kondisi di mana seorang muslim menjaga fitrah yang telah Allah berikan kepada dia semenjak dia lahir. Fitrah kita apa, Pak?
Fitrah kita apa? Tauhid. Fitrah manusia itu adalah apa, Pak? Tauhid. Nah, ini menurut saya tidaklah diucapkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq kecuali menunjukkan kedalaman apa, Pak? Kedalaman apa? Kedalaman ilmu dan pemahaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Allah alam bissawab. Masih ada Bapak-bapak? Betul. Hmm. Hmm. Tips dan trik untuk mensiasati iman yang fluktuatif ini, kita butuh apa? Baik. Hmm. Syawal. Apakah rangkaian puasa ini merupakan satu kesatuan dari yang Ramadan? Apakah bisa? Nah, bagaimana juga kita bisa melaksanakan supaya kita memperoleh iman yang sustain dan Baik. kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Betul sekali, Ibu. Sebagai manusia, Allah menakdirkan manusia itu keimanannya naik dan turun. Dan keimanan kita tidak bisa stabil. Keimanan kita tidak, yang stabil itu malaikat. Keimanan yang stabil itu siapa, Ibu? Malaikat. Malaikat itu kalau disuruh sujud, sujud aja dia terus. Kalau disuruh tasbih, tasbih. Ada yang naik terus, itu keimanan siapa? Para nabi dan rasul. Ada yang turun terus, iblis. Jadi ada yang stabil, malaikat. Ada yang naik terus, nabi dan rasul. Ada yang turun terus, iblis. Nah, kita gimana? Kalau kita naik, turun, naik, turun. Naiknya dengan ketaatan, makin banyak amal ibadah yang kita lakukan, makin sungguh-sungguh kita melaksanakan perintah Allah, maka kenaikannya akan lebih banyak. Tapi makin kita menyerah dengan hawa nafsu, menyerah dengan kemalasan, maka iman kita tuh turun. Lalu seseorang tidak selalu malas, lalu dia semangat lagi, dan begitu terus. Oleh karenanya kan kita berharap agar Allah berikan kita apa? Husnul khotimah. Oleh karenanya sebenarnya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk stabil dalam keimanan. Rasulullah dalam hadisnya berkata, saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk baik dan mendekat kepada kebaikan. Berusaha untuk apa, Pak? Berusaha untuk terus-menerus mendekat kepada kebaikan. Walaupun untuk terus-menerus baik gak bisa. Pernah dengar nggak kisahnya Hanzalah? Sahabat Nabi namanya siapa? Hanzalah. Apa kata Hanzalah? Abu Bakar, Hanzalah itu munafik. Abu Bakar bilang, hati-hati kalau ngomong Hanzalah. Kok kamu bilang dirimu munafik? Iya, kalau kita lagi di samping Nabi kayaknya surga itu apa, Pak? Dekat sekali. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, lupa lagi semuanya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bilang, oh iya ya, berarti saya juga munafik. Sama gitu. Akhirnya mereka datang ke Nabi, Nabi bilang, ya memang begitu manusia. Kalau kamu sama saja kondisinya saat di samping saya dan saat kamu jauh dari saya, niscaya malaikat akan apa? Akan turun, kemudian apa? Menyalamimu, selamat, kamu hebat gitu. Tapi kan itu mustahil, Ibu. Jadi yang dituntut oleh Allah itu adalah kita melakukan mujahadah. Apa itu mujahadah?
berusaha agar kita tetap on the track. Apa itu on the track? Berada di jalur, berada di jalur. Saya tidak akan turun dari standar minimal. Standar minimal itu nggak bisa ditawar-tawar. Tauhid itu nggak bisa ditawar. Sholat 5 waktu itu nggak bisa ditawar. Puasa Ramadan, kalau tidak ada alasan, nggak bisa kita tinggalkan. Itu standar minimal. Itu harus berusaha kita apa namanya. Makanya kan ketika Nabi menceritakan tentang meninggalkan sholat, apa kata Nabi? Yang membedakan antara muslim dengan kafir apa? Itu nggak bisa sebenarnya. Kalaupun dia kalaupun dia tidak dikerjakan secara maksimal, itu bukan ditinggalkan. Tetapi paling minimal orang tiba-tiba saja malas untuk apa? Untuk berjamaah. Tapi tidak sampai pada level apa? Meninggalkan. Karena kalau sudah sampai pada level meninggalkan, itu bukan hanya tidak istiqomah. Bahkan ulama berdebat, masih sah nggak dia disebut muslim ataukah tidak? Jelas tidak Bapak dan Ibu. Jadi Allah tidak pernah tadi yang saya bilang di awal. Bahwa ketika kita bicara istiqomah, bukan berarti kita menjadi apa tadi saya bilang? Menjadi malaikat. Bukan berarti kita menjadi apa? Malaikat. Tapi berusaha terus agar hidup kita sesuai dengan apa? Dan bagian dari syariat itu apa Ibu? Syariat itu bukan hanya sholat, zakat, haji. Tapi termasuk bagian dari syariat adalah bertobat ketika jatuh kepada kesalahan. Itu bagian dari syariat. Memperbanyak istighfar itu bagian dari apa? Syariat. Jelas Ibu? Jadi yang pertama, kita tidak dituntut untuk apa? Stabil, apalagi terus naik. Tapi kita dituntut istiqomah sesuai dengan kemampuan. Walaupun kalau kita bicara kemampuan, ada standar minimal yang mana kita nggak boleh turun dari standar tersebut. Itu yang pertama. Lalu kalau ibu bertanya apa yang harus ibu lakukan agar istiqomah, banyak. Mengamalkan tauhid itu poin yang paling utama. Makin kuat tauhid kita seperti Bilal bin Rabah, apapun yang terjadi dia mengucapkan apa? Ahad. Ahad kan begitu ya. Oh, Nabi Nuh karena dia tauhidnya kuat, dia bersabar 950 tauhid. Tauhid paling utama. Yang kedua Al-Quran. Ibu dan kita semua berusaha, saya juga termasuk, berusaha menjaga hubungan kita dengan Quran. Karena di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat An-Nahl 102, Allah berfirman, liyuthabbital ladzina amanu. Kami turunkan Al-Quran untuk meneguhkan orang yang beriman. Surat apa itu? An-Nahl 102. Begitupun yang tidak kalah pentingnya, cari teman-teman melakukan kebaikan. Jadi jangan sendiri melakukan apa? Kebaikan. Yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah selalu mempertebal keyakinan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Makin yakin kita adanya kehidupan setelah kematian, makin mudah kita melakukan apa? Istiqomah dan lain sebagainya. Yang terakhir masalah puasa Syawal, apakah dia rangkaian dari Ramadan? Kalau yang dimaksud dengan rangkaian adalah satu kesatuan dengan Ramadan, tentunya tidak. Ramadan wajib. Sedangkan Syawal adalah apa? Sunnah. Tapi kalau yang dimaksud dengan pertanyaan ibu rangkaian artinya agar dapat pahala setahun, maka tidak disebut puasa Syawal kecuali dengan menyelesaikan Ramadan. Bisa jadi betul. Karena setahun itu hitungannya 30 hari Ramadan ditambah 6 hari Syawal. 30 tambah 6, 36. Kebaikan itu dikali 100 menjadi 360. Dalam arti kalau seorang muslimah punya hutang 6 hari di bulan Ramadan atau 7 hari di bulan Ramadan, dia tidak mengkodok malah puasa Syawal, maka nanti hitung-hitungannya 23 atau 24 ditambah 6.
maka nggak nyampe 360. Hanya maksimal diangkat 300, bahkan bisa sampai nggak nyampe 300. Kalau kita memahami hadis Nabi, siapa yang puasa Ramadan lalu dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Maka seperti puasa satu tahun. Di sini 30 tambah 6. Kalau yang dimaksud dengan rangkaian itu iya betul. Tapi kalau yang dimaksud satu kesatuan tidak. Karena yang itu wajib, yang itu apa? Sunnah. Allah alam besar. Allah kasihan pada Ustaz. Ada lagi pertanyaan, satu pertanyaan yang diberikan kesempatan. Cukup atau dari jamaah yang fikih online? Apakah ada pertanyaan? Silakan aktifkan mikrofon jika ingin bertanya. Baik, cukup Pak Ustadz. Silakan. Baik, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam melakukan amal ibadah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada para jamaah bahwa untuk sholat Idul Fitri besok di Masjid Syuhada akan dilaksanakan pukul 6.30 dengan Imam Ustadz Abdul Basit dan Khatib Ustadz Muzakir Usman. Demikian kami mengajak semua jamaah untuk bisa sama-sama kita sholat Id besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Pak. Jazakallah. Masya